banyak. Hari ini puluhan warga di Desa Bantarjaya berkumpul di Aula Kantor Desa Bantarjaya. Mereka berkumpul mengantri untuk mendapatkan bantuan sosial berbentuk bantuan pangan non tunai. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nanti bisa di-skip. Terima kasih. Dan harus pakai masker. Yang tidak pakai masker kita suruh keluar. Puluhan masyarakat Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor rela antre untuk mengambil bantuan pangan non-tunai di aula kantor desa. Dari pantauan metropolitan, antrean ini membludak hingga ke areal parkir. Padahal saat ini sedang diberlakukan pembatasan sosial skala besar tahap 2. Yosan Hasan, Metropolitan TV melaporkan. Selamat siang, harian Metropolitan TV sekarang sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Bapak Mangkus Sudrajat. Selamat siang Bapak. Salam. Dan Bapak izin nih, hari ini sendiri kan ada kegiatan di desa perluasan bantuan sosial ya Pak ya? Ya. Selain itu Pak, untuk Desa Bantarjaya sendiri sudah menerima bantuan apa saja dari pemerintah Pak? Bantuan itu yang sudah diterima dari pusat itu dari Kemensos itu 33 kakak. Baik. Uang sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan. Yang kedua, bantuan dari Bupati berupa beras, kita dapat 610 kakak, satu kakaknya 30 kilo. Yang terus PKH udah rutin biasa sebanyak 296 kakak. BPNT atau bantuan pangan non tunai, kalau sekarang namanya programnya sembako, itu 117 kakak. Nah, untuk hari ini ada perluasan dari BPNT atau program sembako itu, ini dari presiden ya, berarti dari presiden itu 360 kakak. Jadi total kita seluruhnya dapat bantuan. Oh, satu lagi 100 dari dana desa BLT sebesar 600.000 per kakak selama 3 bulan. Karena kita menganggarkan sesuai dengan undang-undang 30% dari dana desa, yaitu di angka 182 kakak. Nah, yang kedua ya, jadi total kita yang sudah mendapat bantuan itu, walaupun dalam proses ya, ya jadi terus satu lagi yang dari gubernur itu 36, cuman dari gubernur itu belum ada realisasinya sampai sekarang. Terus dari dana desa itu belum realisasi juga dalam proses. Nah, sehingga total yang proses yang sudah atau yang belum itu sebanyak 1.634 penerima kakak lah katakan. Dari total keseluruhan berapa? Dari Pak? total yang terdampak sesuai data kemarin kita itu 3.025. Dari penduduk saya sekitar 3.670 kakak. Nah, gitu. Nah, untuk meringankan itu semua, saya masih mengharapkan yang dari BLT ini bisa diproses, jangan sampai 600, masih diusulkan melalui BPND supaya di angka 300 atau 200 per bulan, sehingga kita bisa mengaper lebih luas lagi. Jadi total kita masih 1.300-an, 300 berapa ya? 1.391 yang belum tercapai. Dan saya masih mengharapkan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk ada penambahan kuota kembali sehingga warga saya bisa tercover karena dampak corona ini luar biasa, ya luar biasa. Sehingga di bidang ekonomi ya di bidang ekonomi gitu. Masyarakat masih sangat mengharapkan, saya pun selalu jadi jadi pertanyaan terus dari masyarakat bagaimana nih bantuan. Dan ini salah satu keluhan juga dari Bapak Kepala Desa Bantarjaya. Semoga cepat direalisasikan ya Pak. Ya, mudah-mudahan lah, saya minta, dan mudah-mudahan juga tetap corona ini segera berakhir di Indonesia bahkan di dunia. Karena kalau hanya di Indonesia, di tempat lain masih ada, akan
nyebrang Tetap- lagi dia. Tetap ya, karena udah ada. Ini mudah-mudahan semua bisa berakhir Baik. karena cukup menderita luar biasa ini. Pak izin nih, nanti kedepannya langkah kedepannya untuk skema penyaluran bantuan dari baik Banpres, Banprop maupun Bankap ya, termasuk nanti penyaluran dari dana desa yang 30%, itu ada nggak Pak langkah-langkah supaya nggak melibatkan masyarakat banyak seperti hari ini? Apa nanti akan door to door kah atau seperti apa? Untuk yang dari Banprop 36 KK itu mereka kalau nggak salah mekanismenya melalui ojol. Baik. Dia berbentuk sembako dan uang sebesar seharga 500.000. Terus kalau untuk masalah BLT, karena yang belum BLT ya, Yang untuk dari dana desa itu BLT itu tetap direncanakan pakai rekening. jadi langsung ke transfer ya. Ya, transfer. Mungkin rencananya masih seperti ini. Hmm. Saya mengikuti mekanisme aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh para menteri pemerintah pusat itu. Jadi nggak bisa semau kita, padahal kita kayak seperti ini pun Beresiko tinggi. berisiko tinggi. Tapi bagaimana? Ini pun sebenarnya termasuk antisipasi. Kalau ke bank ini kita warga sampai ngantri ke bank, bisa lebih parah dan di jadwal orang bank yang malah ke sini. Ini sudah antisipasi yang cukup lah. Cuman emang kita yang namanya masyarakat kadang-kadang susah juga untuk diatur. Mereka tidak memikirkan bahaya, artinya yang penting dapat beras. Dan gitu. kebutuhan itu emang utama juga Iya, ya Pak ya. iya, Baik, gitu. siap, ya. Oke, Bapak Kepala Desa terima kasih banyak Ya. waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Salam Pak. Ya, Nah, mari. siap, ya. Sendiri ini di Desa Bantarjaya ada program perluasan sembako dari Dinas Sosial ya. Bisa sedikit dijelasin Kang? Untuk perluasan program sembako ini dari Dinas Sosial dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19 ya. Baik. Di Kecamatan Rancabungur ini mendapatkan bantuan perluasan sembako 2.203. Baik. Dari 2.203 awalnya itu kurang lebih 2.384. 181 ini tidak terakses NIK-nya di sistem bank karena NIK-nya masih memakai NIK Bama. Hari ini kita sudah melaksanakan dua desa pendistribusian yang alhamdulillah pada hari pertama kemarin Desa Rancabungur sebanyak 434 KPM ya, itu hanya 12 yang tidak datang ya, itu karena beberapa KPM itu ada di luar Kabupaten Bogor yang kebetulan di daerahnya itu kena lockdown, tidak bisa keluar ke wilayahnya, salah satunya ada yang dari Jakarta. Untuk Bantarjaya sendiri gimana Kang? Untuk Bantarjaya sendiri, pertama bisa saya sampaikan di sini, hari pertama di Desa Rancabungur alhamdulillah tertib, mereka bisa diatur, tetapi di Desa Bantarjaya awalnya emang iya sedikit agak berdesak-desakan dan lain-lain. Nah ini sebetulnya sangat riskan sekali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya kita sudah sampaikan dalam hal ini protokol pengambilan kartu KKS ini. Salah satunya mereka diwajibkan membawa masker dan tidak boleh membawa anak kecil yang sehat ke ruangan atau ke pembagian KKS. Nah mungkin untuk hari Senin rencana di Desa Pasir Gaok kita akan lebih tertib lagi supaya mereka bisa menjaga social distancingnya, ya menjaga jarak dalam pengambilan maupun antrian pengambilan KKS ini. Ini di luar PKH atau masih di dalam lingkup PKH? Untuk perluasan sembako ini semuanya non PKH. Non PKH. Nah, jadi mereka hanya mendapatkan bantuan untuk program sembako saja senilai Rp200.000 per KPM. Itu dapat dibelanjakan dengan sembako, beras, telur, daging ayam dan lain-lain sesuai dengan pedom untuk program sembako. Peraturan pedoman umum dalam Ini bisa diambilnya kapan Kang? bisa diambil setelah mereka aktif ya, kurang lebih insya Allah sebelum hari raya kita sudah melaksanakan distribusi ketika
kartu KKS ini sudah aktif. Ya. Itu nanti pakai warung juga atau gimana? Kita pakai warung yang sudah ditunjuk. Baik. Ya. Masing-masing desa itu sudah ada warung atau agen yang ditunjuk. Untuk perluasan ini memakai agen dari agen Bank Mandiri ya. Bank BNI ya? Kalau BNI itu yang reguler dan itu sudah berjalan. Kalau reguler itu hari Senin kita sudah mengadakan distribusi pembagian untuk KPM untuk yang reguler Bank BNI. Tetapi kalau yang Bank Mandiri karena belum aktif informasi dari bank itu H+2 setelah mereka menerima. Tapi saya lebih berlogika itu H+2 setelah selesai pendistribusian KKS di Kecamatan Ranca Bungur, yaitu kurang lebih tanggal 15 kita di Desa Candali. Oke, atur nuhun. Terima kasih.